wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pembelajaran IPS SD kelas semester 5C dengan anggota kelompok saya sendiri, nama Nurdini Estika Putri, NPM 1913-053094, nomor absen 23, beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Susi Firmanda, NPM 1953053002. Halo anak-anak, saya Windy Junistia, nomor absen 30, NPM 1953053015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bertugas memimpin doa pada hari ini? Doni ya? Iya Doni, pimpin doa nak. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema tentang pahlawanku. Sebelumnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Iya Dina, silahkan. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Dina tadi. Dalam gambar tersebut terlihat ada seorang anak yang sedang membantu kakek-kakek untuk menyeberang jalan. Perilaku yang ditunjukkan oleh anak tersebut merupakan salah satu contoh dari sikap kepahlawanan, yaitu rela berkorban untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba buka buku kalian. Amati gambar yang ada pada halaman nomor 1. Ibu beri waktu 3 menit. Bersama dengan teman sebangkumu, jawablah pertanyaan yang ada di bawah gambar tersebut. Diskusikan secara bersama-sama ya. Setelah itu, sampaikanlah jawaban kalian di depan kelas. Apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut? Iya, pada gambar pertama terlihat ada segerombolan anak yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Pada gambar kedua terlihat ada seseorang yang sedang menolong temannya yang sedang kesulitan. Dan pada gambar ketiga, terlihat ada 2 orang anak yang sedang belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Perilaku-perilaku tersebut merupakan salah satu sikap yang terpuji dan merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Sekarang, mari kita membaca teks yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Mari kita membacanya secara bersama-sama ya. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat
Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Setelah membaca teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, jawablah pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Tuliskan jawaban kalian pada buku tulis kalian masing-masing. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah? Bagus. Sekarang, apakah anak-anak ada yang berani untuk menyampaikan jawabannya? Rizky, iya Rizky, sampaikan jawaban kamu di depan teman-teman, sementara yang lain menyimak ya. Iya, betul sekali jawabannya Rizky. Mari kita beri tepuk tangan. Bagus sekali Rizky, silahkan duduk kembali. Iya, jadi anak-anak, Raja Purnawarman memiliki sifat kepahlawanan yang sangat banyak, seperti berani, pantang menyerah, serta rela berkorban bagi rakyatnya. Jadi, kita patut untuk meneladani dan mencontoh sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman tadi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman ibu. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kita akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas, benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok yang berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas yang berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat-sifat cahaya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan ibu. Terima kasih. Halo
Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang buka halaman 5. Di situ ada ayo mengamati beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Nah, yang pertama ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai, raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman pernah menyumbangkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya ada adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya, serta dermawan. Informasi tentang Kerajaan Kuta terdapat dalam Yupa. Yang kedua, Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari, raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara serta berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Candi Singasari adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Singasari. Selanjutnya yang ketiga ada Raja Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya, raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanannya jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, serta adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Informasi tentang Kerajaan Sriwijaya terdapat dalam Prasasti Kedukan Bukit. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya yang pertama adil dalam menegakkan hukum, serta selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan dari Kerajaan Aceh. Ini merupakan gambar dari Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya, yang kelima ada Raden Tatah dari Kerajaan Demak, raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya yang pertama menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Masjid Agung Demak merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak. Ini merupakan gambar dari Masjid Agung Demak. Sekarang Ibu punya permainan namanya dadu keberuntungan. Di sini Ibu punya dadu, ada papan keberuntungan, dan ada kotak hadiah. Nah, cara permainannya sendiri, kalian melempar dadu. Nih, misal ya, Ibu praktekkan. Kalian melempar dadu. Misalnya mendapat angka 2. Nah, kalian mengambil pada papan keberuntungan. Di sini isinya pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah kita bahas tadi. Karena tadi kita mendapat nomor 2, berarti kita mengambil pada papan keberuntungan nomor 2. Nah, di sini kita mendapatkan pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya, siapa raja yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana? Nah, siapa? Siapa ayo? Raja Mulawarman. Raja Mulawarman. Jika kalian beruntung nanti menjawab pertanyaan dengan benar, kalian bisa mengambil hadiah di kotak hadiah. Seperti itu cara permainannya. Ada yang ingin mencoba? Baik Lisa, silahkan mencoba. Lisa mendapatkan dadu 4, berarti mengambil pada papan keberuntungan nomor 4. Silahkan. Lisa mendapat pertanyaan, siapa penguasa pertama Kerajaan Demak? Siapa? Benar sekali, Raden Tatah. Jadi Lisa berhak mengambil hadiah di kotak hadiah. Silahkan. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.